peradilan pidana di Indonesia itu ada 5 pihak terkait. Yang pertama adalah pihak kepolisian, yang kedua adalah pihak dari kejaksaan, yang ketiga adalah pihak dari hakim atau pengadilan negeri, yang keempat adalah pihak dari lembaga permasyarakatan, dan yang terakhir adalah pihak dari advokat atau penasehat hukum. Langsung ke pihak yang pertama, yaitu pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahap penyelidikan. Penyelidikan sendiri adalah tahap untuk menentukan suatu objek atau menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Penyelidik sendiri diatur dalam pasal 1/5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dari penyelidikan itu berlanjut ke tahap penyidikan. Penyidikan sendiri adalah tahap untuk menentukan suatu subjek, atau dari pihak kepolisian atau ASN itu menentukan siapa tersangkanya, dan pihak kepolisian dan ASN tersebut mengumpulkan informasi, alat bukti, dan barang bukti terkait hasil penyelidikan. Penyidik sendiri diatur dalam pasal 1/4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan wewenang penyidik diatur dalam pasal 5 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam penyelidikan dan penyidik ini, pihak kepolisian juga dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Nah, dalam penangkapan tersebut itu diatur dalam pasal 15 sampai 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penahanan diatur dalam pasal 20 sampai 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penggeledahan diatur dalam pasal 32 sampai 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan penyitaan itu diatur dalam pasal 38 sampai 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menuntut, dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, dilakukan pra-penuntutan, yaitu mempelajari BAP yang diajukan penyidik, termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum penuntutan. Ada pula surat dakwaan tersebut mencakup tanggal serta tanda tangan JPU. Selain itu, surat dakwaan berisi pula tentang identitas tersangka, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, menyebutkan waktu serta tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Penuntutan perkara dilakukan dengan berbagai cara. Penuntutan perkara dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah perkara biasa yang ancaman pidananya lebih dari 1 tahun penjara. Ciri-cirinya ialah berkas yang lengkap serta rumit yang memuat berita acara yang disusun oleh penyidik. Ada pula perkara ringan, yaitu perkara yang kurang dari 1 tahun, ancaman pidananya kurang dari 1 tahun penjara, yaitu berkasnya tidak rumit dan serta surat dakwaannya disusun secara sederhana. Ada pula penuntutan cepat, yaitu penuntutan yang biasanya ditemui untuk pelanggaran lalu lintas dan perkara yang singkat. Penuntutan cepat ini hukuman ancaman pidananya kurang dari 3 bulan, dilakukan oleh penyidik Polri dan bukan oleh JPU, serta tidak ada surat dakwaan, melainkan ialah catatan kejahatan atau pelanggaran, dan catatan tersebutlah yang diajukan ke pengadilan sebagai pengganti surat dakwaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menjadi landasan hukum paling penting untuk profesi advokat sendiri. Sebagai salah satu contohnya, menjadi pilar penegak hukum profesi advokat itu sendiri juga. Maka telah dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa penasehat hukum atau penegak hukum itu sendiri bersifat mandiri dan bebas yang telah dijamin oleh undang-undang. Maka dalam keadaan ini kita dapat menyetarakan kedudukan
penegak hukum lainnya dengan advokat itu menjadi sama rata. Dalam sistem peradilan pidana juga memang tidak dijelaskan dengan rinci fungsi dan peran advokat. Namun pada pasal 69-74 KUHP tentang bantuan hukum bagi tersangka, kita dapat melihat bahwa peran dan fungsi advokat sendiri telah ada sejak proses penyelidikan sampai dengan rehabilitasi di lembaga permasyarakatan. Advokat sebagai penasihat hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang terdakwa dan terpidana tidak dilanggar. Maka dari itu, sebenarnya dari awal advokat sendiri telah berperan penting dalam sistem peradilan pidana. Tahap pemeriksaan pengadilan. Adapun pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara pemeriksaan perkara, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim. Selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya, atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya tidak diketahui. Setelah tiba hari persidangan, hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu di mana sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa. Kemudian diteruskan dengan pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Terdakwa keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Kemudian setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan berperan dalam memperbaiki kesatuan hubungan sosial antara warga binaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di tempat asal mereka, melalui sebuah proses pemasyarakatan dan pembinaan. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang bertugas memberikan pemidanaan kepada narapidana sesuai dengan falsafah pemidanaan yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan, bahwa narapidana adalah orang yang berdosa dan masih memiliki kesempatan untuk bertobat. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terdapat sebuah kekurangan, yaitu dalam sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terdapat sistem-sistem fragmentatif yang berfungsi secara masing-masing, sehingga sulitnya tercapai tujuan sistem peradilan pidana.